Guys, ini gimana ya? Tadi dokter dia kan ngejelasin tentang kandidiasis. Ada yang ngerti nggak? Den, lu ngerti? Kamu ngerti nggak, Den? Sila kayaknya ngerti. Soalnya aku tadi lihat Sila tuh di kelas tuh nyata terus gitu loh. Sil, kira-kira definisi kandidiasis itu apa ya? Mungkin nanti kita belajar lagi kali ya lewat video. Benar-benar. Jadi nanti kita coba cari di YouTube ya. Kita coba cari YouTube. Terus nanti kita diskusi lagi kali ya. Iya. Boleh. Oke, bye. Bye. Halo teman-teman, kalian pasti tahu dong kalau kebersihan alat kemaluan itu harus dijaga agar terbebas dari segala macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit kandidiasis. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu kandidiasis? Kandidiasis pada vagina atau infeksi jamur vagina merupakan infeksi pada lapisan organ intim wanita. Sebenarnya, Candida merupakan organisme yang normal dan bisa berada pada tubuh manusia, seperti di mulut, tenggorokan, saluran pencernaan, kulit, dan juga di vagina tanpa menyebabkan masalah kesehatan. Nah, Candida ini bisa menyerang dan menimbulkan penyakit apabila lingkungan di sekitarnya mendukung sehingga terjadi pertumbuhan Candida yang berlebih. Terus, emangnya banyak yang kena penyakit ini? Ternyata, kasus kandidiasis ini merupakan kasus yang umum ditemui loh, terutama pada wanita yang aktif secara seksual. Setidaknya 7 dari 10 wanita diperkirakan pernah mengalami kasus ini, setidaknya sekali dalam seumur hidupnya. Bahkan 8-10% wanita yang mengalami kandidiasis ini bisa berulang loh, lumayan banyak kan? Ada beberapa kelompok yang berpotensi untuk mengalami kandidiasis, antara lain mereka yang sedang mengalami kehamilan, penggunaan kontrasepsi seperti pil KB, penyakit kencing manis, memiliki sistem imun yang lemah, misalkan karena HIV, pengobatan kemoterapi, atau obat-obatan lainnya seperti steroid, sedang meminum antibiotik atau akhir-akhir ini meminum antibiotik, dan perilaku kebersihan diri yang kurang baik. Sebenarnya kenapa sih penyakit ini bisa terjadi? Ada satu jamur yang paling berperan penting dalam infeksi ini, namanya Candida albicans. Nah, jamur kedua yang paling berperan namanya Candida glabrata. Si jamur ini bisa masuk ke daerah kelamin lewat darah maupun secara langsung. Nah, tubuh kita itu punya pasukan pertahanan diri guys, namanya sistem imun. Pasukan dari si kapten neutrofil ini dan polisi makrofag itu dia akan paling berperan. Dibantu juga sama pasukan khusus dari pimpinan kolonel sel darah putih. Awalnya orang yang terinfeksi jamur ini tidak akan merasa ada gejala. Namun, ketika semakin banyak jamur yang ada di tubuh kita, maka perang antara pasukan pertahanan diri kita dengan jamur itu semakin besar. Dampak dari peperangan itu akhirnya terasa deh oleh tubuh kita, sehingga kita akan mengalami gejala-gejala seperti gatal atau nyeri pada organ intim, bengkak dan merah pada organ intim, keputihan yang tidak wajar, yaitu dalam jumlah banyak, bau yang tidak sedap, warna tidak seperti biasa, yaitu warnanya kuning atau hijau, nyeri saat buang air kecil, dan nyeri saat berhubungan seksual. Penyakit ini jangan dianggap remeh ya teman-teman, karena bisa menimbulkan infeksi berulang loh. Jika infeksi terus dibiarkan, maka jamur Candida dapat masuk ke aliran darah dan menimbulkan infeksi di tempat-tempat lain, seperti di tulang belakang, hati, limpa, ginjal, dan bahkan otak. Infeksi berat jamur Candida itu mudah terjadi pada ibu hamil, dan juga penurunan kekebalan imun tubuh seperti pada orang dengan HIV atau karena konsumsi obat-obatan tertentu. Semua hal ini bisa membuat ibu mengalami kesulitan hamil, mengganggu siklus haid,
lahiran yang prematur, bahkan aborsi spontan. Sangat bahaya kan? Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian mengalami gejala itu, jangan panik ya dan perhatikan hal-hal di bawah ini. Apalagi kalau gejalanya sudah dalam waktu yang lama dan berulang 4 kali dalam 1 tahun. Perhatikan juga untuk ibu hamil dan mereka yang memiliki penyakit autoimun. Pastikan kalian segera pergi ke dokter atau ke ginekolog terdekat ya. Nanti dokternya akan meresepkan beberapa obat anti jamur, antara lain ketoconazole, fluconazole, dan itraconazole yang dikonsumsi secara oral, atau clotrimazole yang berbentuk krim maupun suppositoria, dan juga pengobatan anti jamur lainnya. Gimana? Udah ngerti kan tentang kandidiasis? Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalain juga lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia kedokteran. Sampai jumpa di video berikutnya. Para perempuan, ibu, kakak, dan adik akan kuajarkan satu hal yang menarik. Si Miss V itu adalah harta kalian. Katakan no gatal, apalagi keputihan. Shh, awas kandidiasis. Mari kita bersama cegah dengan cara yang mudah. Gimana tuh? Dengan nyanyi Ropang Manja. Ropang manja, rokok hempaskan yang jauh, pakaian janganlah ketat, ganti pembalut pun harus rutin, makanlah dengan gizi seimbang. Jangan pakai sabun, pembersih khusus daerah kewanitaan, jangan lupa dibersihkan Miss V dari depan ke belakang. Demi Miss V terawat dan juga sehat.